Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi semua. Saya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru Imlek dan selamat hari Valentine bagi semua yang merayakan. Dan saya mau menyapa setiap kita, baik yang online maupun yang onsite maupun yang hadir maupun yang menyaksikan dari Zoom. Saya menyapa Tacharan Jingdian Hen Hao Ma. Tacharan Jingdian Hen Hao Ma. 祝你们新年快乐，恭喜发财，昂包拿来，身体健康，万事如意，年年有余，生意很好赚，阖家平安，主耶稣爱你们。Serasa beribadah di Hong Kong, betul ya. Itu yang menerjemahkan itu Anyen, aman Anyen ya, bisa semua ya. Oke, kita kembali ke laptop. Bulan Februari ini saya meneruskan subtema dari gembala sidang kita, rawatlah benihmu. Katakan, saya harus merawat benih saya. Dan judul khotbah saya pagi hari ini saya beri judul Tuaian Menuntut Ketangguhan. Katakan bersama-sama, tuaian menuntut ketangguhan. Satu ayat kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan 14a. Di dalam kitab saudara, ini adalah perikop tentang riwayat Nuh. Katakan riwayat Nuh. Mari bantu saya membaca Alkitab ini bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Di sini kita belajar bahwa di dalam membangun sebuah bahtera yang seperti Tuhan perintahkan melalui Nabi Nuh, itu dipakai bahan dasar untuk membuat badan kapal itu dari kayu gofir. Katakan kayu gofir. Secara singkat, kayu gofir ini melambangkan Tuhan Yesus yang inkarnasi menjelma menjadi manusia untuk menanggung dosa setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini, dosamu dan dosa saya. Itu adalah pelajaran tersendiri, arti-arti dalam Alkitab tentang bahtera Nuh. Tetapi hari ini saya tidak akan mengupas soal itu tentang kayu gofir. Tetapi ketika kita berbicara soal ketangguhan, ketika kita bicara soal ketekunan, satu sosok yang langsung muncul di dalam benak kita adalah Nuh. Katakan Nuh. Anda setuju semua? Dan diperkirakan ketika Nuh mendapatkan firman Tuhan untuk memulai membangun sebuah kapal raksasa yang disebut sebagai bahtera, itu diperkirakan Nuh berusia 500 tahun. Berapa usia Nuh? 500 tahun. Dan ketika dia sudah menyelesaikan bahtera dan hujan itu pun datang, diperkirakan usia Nuh adalah 600 tahun. Jadi kurang lebih bahtera itu dibangun, ada yang menafsirkan sekitar 70 tahun, ada yang menafsirkan 120 tahun, ada yang menafsirkan 120 tahun. Tetapi secara average kita akan ambil 120 tahun. Kalau kita berbicara soal ketekunan, ketangguhan mengerjakan sesuatu berbagai hal lah, memulai bisnis, memelihara pernikahan saudara selama 120 tahun. Setia beribadah ke gereja, setia melayani Tuhan selama 120 tahun. Kalau misalnya Anda diberikan panjang umur oleh Tuhan. 120 tahun itu apakah waktu yang pendek atau waktu yang panjang? Waktu yang panjang ya kan. Jangankan 120 tahun. Untuk memelihara, untuk setia kepada Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan itu selama 12 tahun saja lah. Saya potong separuhnya, 1/10. Selama 12 tahun saja Anda harus memulai usaha, Anda harus memelihara pernikahanmu, Anda harus setia datang melayani ke gereja. Itu waktu yang singkat atau waktu yang lama?
waktu yang lama. Orang zaman sekarang ini seringkali tidak sabar ya kan, menunggu waktu itu cepat berlalu. Tetapi setiap musim itu kita harus enjoy, harus menikmati. Jangan terlalu terburu-buru melakukan semuanya. Jadi sekali lagi, judul khotbah saya pagi ini adalah tuaian menuntut ketangguhan. Ketangguhan apa yang harus kita miliki sehingga kita memiliki ketangguhan seperti Nuh yang bertahan selama 120 tahun. Yang pertama, ketangguhan jangan terlambat masuk bahteranya Tuhan. Katakan bersama-sama, saya tidak boleh terlambat masuk dalam bahteranya Tuhan. Kejadian 6 ayat 17 sampai dengan 18, kita baca bersama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Seperti yang kita sudah baca bahwa Nuh itu memiliki seorang istri dan memiliki 3 orang anak yang namanya Sem, Ham, dan Yafet. Dan istri Sem, istri Ham, dan istri Yafet. Jadi di dalam bahtera itu ada 8 orang ya, satu keluarga. Seperti yang sudah saya katakan bahwa butuh 120 tahun untuk Nuh menyelesaikan membangun kapal raksasa yang diberi nama bahtera. Dan kalau Anda belum pernah lihat, Anda bisa melihat bahtera Nuh yang ada di Kentucky. Dan Anda bisa menyaksikan film Alkitab yang ada di Millennium Theater yang ada di daerah Lancaster. Itu sangat memberkati sekali dan memperkaya kehidupan rohani kita. Kalau Anda punya waktu dan punya berkat. Dan kembali lagi, bahwa selain Nuh itu harus mempersiapkan bahtera yang besar, Nuh itu bukan nganggur-nganggur, tapi sambil membangun bahtera, memasang pintu dan memasang badan kapal itu dan memasang jendela-jendela dan atapnya, Nuh juga diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberitakan apa? Memberitakan bahwa Tuhan akan mendatangkan bencana besar bagi seluruh umat manusia yang ada di zamannya, bahwa Tuhan akan mendatangkan banjir sehingga semua manusia akan mati di zaman Nuh, karena Tuhan memandang semua manusia sudah jahat dan rusak seperti yang sudah kita baca ayatnya. Dan Nuh harus mengabarkan berita keselamatan itu. Hai kawan-kawan, bagi orang-orang yang mau percaya, mau selamat dari hukuman Tuhan, mari engkau menunggu dengan sabar sampai aku selesai membangun bahtera kapal besar yang cukup untuk menampung kita semua. Dan aku mengundang semuanya masuk untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Pada waktu itu mereka memanggilnya Yahweh. Tetapi dari 120 tahun menginjili seluruh umat manusia di bumi waktu itu, tidak ada seorang pun yang percaya. Berapa orang yang percaya? Tidak ada seorang pun. Senggol kanan kiri, tidak ada seorang pun. Guys, tidak ada seorang pun bro, sis. 120 tahun menginjil gak ada hasilnya. 0, nihil. Hanya 8 orang, 8 dengan Nuh yang percaya, yang akhirnya selamat masuk dalam bahtera. Kita lihat bahwa ternyata bahwa untuk kita bisa menerima keselamatan di dalam Tuhan, itu butuh selain yang namanya ketangguhan, ketekunan, tapi kita perlu membuka hati hari ini untuk kita bisa menerima yang namanya tawaran anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya bahwa Injil itu akhirnya tersebar bahkan sampai ke daratan Cina. Buktinya apa? Saya sungguh percaya bahwa nenek moyang kita yang asli dari Cina itu pasti mereka pernah mendengar tentang Yesus dan pasti ada beberapa dari mereka yang menjadi orang Kristen. Kenapa saya percaya demikian? Karena kalau saudara belajar bahasa Cina, huruf karakter Cina, maka akan terlihat ada begitu banyak simbol-simbol Alkitab di dalamnya. Ada begitu banyak cerita-cerita Alkitab yang ada di dalam berbagai Chinese character. Satu contoh saja, Chinese character, kalau enggak salah ini bacanya Juan, ya kan? Boat atau kapal besar. Kapal besar ini ditulis terdiri dari 3 huruf simple. Yang depan itu adalah dari kata vessel atau kapal kecil. Kemudian di atasnya itu angka 8. Ingat 8 orang yang selamat masuk dalam bahtera. Dan
yang kotak itu adalah gambaran mulut manusia. Itu melambangkan hidup manusia. Lihat bahwa orang Cina percaya kalau kita mau masuk ke dalam kapal bahtera yang besar, kapal bahteranya Nuh, maka kita harus membuka hati terima Yesus. Akhirnya yang terima Yesus, yaitu 8 orang itu yang bisa terima keselamatan di dalam Tuhan dan selamat dari murkanya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hubungannya apa dengan kita sekarang? Bukankah Alkitab juga berkata bahwa keadaan yang kita hadapi hari-hari terakhir ini sebelum menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini situasinya mirip sekali dengan situasi yang dihadapi oleh Nuh. Betul atau betul? Ya kan, sudah ada begitu banyak orang yang sesama jenis menikah dan itu diakui oleh pemerintah. Bahkan ada yang orang menikah dengan binatang, orang menikah dengan perabotan, dengan benda mati, dengan boneka, dengan pohon. Semuanya yang aneh-aneh itu ada terjadi di dalam zaman ini. Di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 42 kita akan membaca ayat yang menggambarkan bahwa situasi yang kita hadapi hari-hari ini itu hampir mirip dengan yang dialami pada waktu Nuh zaman itu. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lihat, ini adalah ayat yang menggambarkan nanti kalau Tuhan Yesus itu datang menjemput kita di atas awan-awan, itu datangnya tidak terduga, tidak tahu kapan, bisa pagi, siang, sore atau malam waktu kita tidur. Yang penting adalah kita tekun, tangguh, menantikan dan setia percaya Yesus sampai kepada akhir hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Mungkin ada beberapa orang yang berkata Tuhan Yesus gak akan datang kok karena Injil ini belum terdengar sama semua manusia di muka bumi. Mungkin ada suku-suku yang terpencil yang hidup di atas pohon yang tidak pernah mendengar Injil. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata semua manusia itu sudah pernah mendengar Injil. Salah satu caranya adalah Tuhan mengungkapkan dari karya agung alam yang semesta yang Dia ciptakan. Ketika orang melihat susunan kosmik bumi ini, bagaimana planet-planet ini bisa beraturan jalannya, berputarnya, tidak bertabrakan satu sama lain, itu bukan sesuatu yang kebetulan terjadinya, tapi karena ada yang maha kuasa yaitu Tuhan Yesus yang memegang kendali atas semua planet-planet. Selanjutnya Tuhan bisa sudah berbicara kepada orang-orang melalui hati nurani. Katakan hati nurani. Sekalipun orang itu adalah suku terisolasi di peradaban hutan, mereka tetap punya yang namanya hati nurani. Mereka akan tertuduh, merasa bersalah kalau mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya kalau mereka membunuh kawan sendiri, kalau mereka itu mencuri barang milik orang lain. Tuhan sudah menginstall hati nurani di dalam kita yang menandakan bahwa itu adalah campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Kembali kepada cerita Nuh, ketika orang berbicara tentang Nuh, maka tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di akhir zaman ini, karena Allah sudah berkata dengan jelas di dalam kitabnya bahwa di akhir zaman menjelang kedatanganku yang kedua kali, maka akan didapati kasih kebanyakan orang menjadi tawar dan dingin. Dan banyak didapati bahwa iman anak-anak Tuhan itu akan berguguran. Mereka akan dengan mudah meninggalkan Tuhan hanya untuk mengejar harta. Mereka akan mudah menukarkan Tuhan Yesus, pindah ke agama lain hanya untuk mendapatkan status dalam pernikahan. Mereka hanya mudah menukarkan Tuhan Yesus, membuang Tuhan Yesus karena ada tawaran posisi job yang proyek yang miliaran dolar dan mereka dengan gampangnya membuang Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan berkata sekali lagi, ketika aku datang apakah aku mendapati iman yang ada di muka bumi. Jadi ketika kita mendengarkan peringatan hari ini,
janganlah keraskan hatimu. Senggol kanan kiri katakan, jangan keraskan hatimu. Lebih baik kita segera bertobat. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kembali mendekat kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang selalu setia. Saya selalu berkata, jangan pernah mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha setia. Dia maha semuanya. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu menanti. Tapi apakah kita mau berbalik dan mendekat kepada Dia. Dan juga segera bertobat, tinggalkan segala rasa tidak percaya, segera berbalik mendekat kepada Tuhan sebelum kedatangannya yang kedua kalinya. Dan doa saya, biarlah kita semua hari ini didapati oleh Tuhan seperti Nuh rohani. Katakan kepada kanan kiri, kamu dan aku adalah Nuh rohani. Siapakah Nuh rohani? Ketika hidup kita dan hidupmu dan hidupku didapati oleh Tuhan sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup tidak bercela, di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kemudian ketangguhan apa yang mesti kita miliki yang keduanya? Kita harus siap melakukan tugas besar dari Tuhan. Katakan bersama-sama, siap melakukan tugas besar dari Tuhan. Ayatnya di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, singkat sekali ayat ini. Dikatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Cukup singkat, tapi kita bisa belajar banyak perkara dari ayat yang singkat ini. Nuh seperti yang sudah saya katakan, dia berusia 500 tahun ketika mendengar suara Tuhan untuk membangun suatu kapal yang besar yang disebut dengan Bahtera. Dan dia menyelesaikan dalam usia kurang lebih 600 tahun ketika air bah itu turun di zamannya. Kurang lebih 100-120 tahun. Dan di dalam zaman Nuh itu saya percaya belum pernah terjadi banjir besar seperti yang akan datang. Kondisi Nuh meskipun umur 500 tahun, meskipun dia sampai 600 tahun, dia saya percaya tubuhnya tetap prima. Karena itu dia bisa bekerja dengan maksimal menyelesaikan membangun kapal Bahtera itu. Dan pada zaman Nuh itu saya percaya masih belum ada alat-alat yang membantu memudahkan Nuh menyelesaikan dengan cepat. Pada masa itu belum ada ditemukan gergaji listrik, belum ada paku dan palu, belum ada mesin pengangkut kayu, semuanya serba dengan tangan. Semuanya harus dilakukan dengan tangan. Jadi Nuh tahu ketika dia menerima tugas yang besar dari Tuhan, Nuh sadar dia harus menjaga kondisi fisiknya secara prima. Katakan prima. Dia harus mengkonsumsi apa yang baik dan sehat bagi tubuhnya supaya dia bisa menyelesaikan tugas besar dari Tuhan. Dan tunjukkan berikutnya di peta dunia ini, saya menemukan satu hal yang menarik bahwa di seluruh dunia, di seluruh jutaan miliaran penduduk dunia, hanya ada 5 negara yang ditemukan ada begitu banyak orang-orang yang lanjut usia, tapi masih punya kondisi fisik yang prima, mereka masih sehat, tidak pikun, tidak tergeletak di dalam rumah sakit, dan bahkan di 5 negara ini di dunia, ada orang-orang tua yang bisa mencapai rekor umur yang lanjut usia. Ada yang sampai 100, 110, 125 tahun. Nggak tahu hari ini yang tercatat di Guinness Record Book itu usianya berapa orang yang terpanjang usianya di muka bumi. Dan salah satunya mereka itu hidup di daerah yang disebut dengan Blue Zone. Katakan Blue Zone. Apa maksudnya Blue Zone? Blue Zone ini mereka memiliki gaya hidup yang sehat. Sehingga membuat mereka itu memiliki panjang umur dan kesehatan yang prima. Di negara mana saja? Yaitu di kota Okinawa di Jepang. Yang kedua di Sardinia, Italia. Yang ketiga di Nicoya di negara Costa Rica. Yang keempat di Loma Linda, California. Jadi kalau saudara mau panjang umur, mungkin saudara mau pindah ke Loma Linda, silakan. Kemudian yang kelima di Ikarla, Greece atau Yunani. Dan saya bisa tambahkan satu lagi yang tercatat banyak orang usia tua yang masih prima adalah di kota Singapura. Diteliti di 5 negara bagian itu, mereka ini orang tuanya panjang umur, sehat, happy, semangat dan sebagainya. Dan ditanyain di interview, rahasianya apa sih? Anda mau tahu nggak rahasianya? Mau nggak? Kalau nggak kita udah selesai, kita pulang, lanjut minggu depan saya kasih tahu rahasianya. Oke, mau ya? Rahasia yang pertama A, karena orang-orang ini selalu bergerak aktif. Katakan bergerak aktif. Mana rahasianya? Bergerak aktif. Senggol kanan kiri, bergerak aktif.
Ya, bagi saudara-saudara yang gemoy, yang malas-malas, mulai sekarang harus bergerak aktif. Nggak boleh mari makan terus tidur, ya kan? Terus nonton Netflix, tidur, duduk di kursi terus, jadinya endut, ya kan? Melainkan orang tua ini rutin jalan kaki, mereka rutin berkebun, mereka tetap memasak, mereka tetap mencuci baju sendiri, mereka ikut menjaga cucu, mereka berolahraga dan sebagainya. Rahasia yang kedua atau B, mereka ini punya tujuan hidup yang jelas. Katakan punya tujuan hidup yang jelas. Coba kalau ditanyain cita-citamu apa? Nggak tahu, mengalir saja. Wah cepat mati kayak gitu ya kan. Mesti jelas tujuan hidupnya. Mereka ini suka terlibat di dalam pelayanan. Orang-orang ini suka mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka suka cinta beribadah, cinta kepada rumah Tuhan. Maka ketika kita cinta kepada Tuhan, itu secara tidak langsung membuat hidup kita ini semakin sehat dan panjang umur. Yang setuju katakan amin. Rahasia yang C ketiga, selalu terkonek. Katakan terkonek. Terkonek maksudnya orang-orang tua yang punya kondisi prima dan tidak pikun ini tidak pernah hidup menyendiri. Nggak cocok dengan ini, nggak cocok dengan itu. Semuanya jahat, dia saja yang benar. Terus begitu hidup sendiri. Ya kan ayam aja sendirian di kandang, lama-lama bengong, lama-lama mati, ya kan apalagi kita. Jadi orang-orang tua ini mereka punya hubungan di dalam komunitas yang sehat dan membangun. Mereka ini terlibat dengan aktif baik komunitas di dalam gereja seperti BFA maupun juga komunitas berkebun. Mereka punya komunitas olahraga jalan kaki. Mereka terlibat dalam komunitas berenang, komunitas bersepeda, komunitas memasak, membaca buku, merajut dan sebagainya. Dan rahasia yang keempat, yang D, bagaimana orang tua ini masih tetap prima dan sehat adalah makan dengan bijaksana. Senggol kanan kiri, makan dengan bijaksana. Ya kan? Apa makan dengan bijaksana itu? 95% dari yang mereka konsumsi itu terdiri dari sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, bahkan ketela ungu yang disebut dengan yam. Dan orang yang tinggal di Jepang, Okinawa, selain mereka suka mengkonsumsi sushi yang masih segar, tetapi juga mereka terkenal suka mengkonsumsi juga ketela ungu. Dan katanya dua itu bisa menunjang untuk Anda bisa mencapai umur yang lebih panjang daripada orang-orang yang tidak suka mengkonsumsi. Dan hanya 5% saja dari apa yang dikonsumsi oleh orang tua ini itu terdiri dari daging-dagingan. Berapa persen? 5%. Tapi kalau kaum muda sekarang kebalik, betul? 95% daging, steak semua, sayurnya cuma 5%. Betul Michael? Bertobat ya Michael ya. Dan daging pun mereka memilih dagingnya bukan daging yang merah. Maksudnya merah itu dikasih pewarna merah, bukan. Tapi ketika disembeli, daging itu warnanya merah segar seperti daging sapi, daging babi. Tapi mereka lebih memilih daging yang warnanya putih seperti ayam. Kalaupun merah mereka memilih ikan yang banyak omega 3-nya seperti salmon. Karena itu ketika mereka belajar memperhatikan rahasia-rahasia ini, maka tidak bisa dipungkiri mereka bisa mencapai kondisi yang prima dan mereka bisa mencapai umur yang lebih panjang daripada orang-orang seusianya yang tidak suka menjaga makanan dan kesehatan seperti ini. Ya, tapi saya dengar kalau orang Indonesia di sini, ya kan kalau pergi ke buffet, kalau nggak sampai buffetnya itu bangkrut, kalau nggak sampai buffetnya rugi, mereka nggak mau pulang. Betul atau betul? Dan saya lihat yang berdiri berjajar ngantri, kaki kepiting dan lobster itu orang-orang Indonesia semua, bertobat rame-rame ya kan. Orang-orang tua yang sehat ini mereka menghindari makanan yang high kolesterol. High kolesterol itu apa saja? Udang, kepiting, lobster, cumi, ya kan. Itu semuanya mau gak mau menentukan kepanjangan usia kita dan menentukan kondisi kesehatan kita. Yang setuju katakan amin. Ketangguhan apa yang mesti kita miliki? Berikutnya yang ketiga, terus berjaga-jaga dari tempat maha tinggi. Katakan terus berjaga-jaga dari tempat maha tinggi. Maksudnya berdoa. Dicatat setidaknya ada 2 kali di dalam Kejadian pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 dikatakan ayat yang mirip. 1, 2, 3 Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan semuanya. Garis bawahi katakan semuanya. Kejadian 7 ayat 5.
berikutnya dikatakan lalu Nuh melakukan segala, katakan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lihat di sini kenapa Nuh ini disebut sebagai pahlawan iman, sebagai sahabatnya Tuhan. Tuhan itu menganugerahi keselamatan kepada dia karena Tuhan mendapati hati Nuh ini 100% tertuju kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara A, Nuh tidak berbantah-bantahan, tidak tawar-menawar, tapi dia dengan segenap hati melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. 2 kali diulang. Kalau ada 2 kali dalam Alkitab diulang, berarti itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang harus kita perhatikan. Jadi hari ini ketika engkau dan aku mendengarkan perintah Tuhan, apapun juga, mungkin yang enak di telinga, mungkin yang tidak enak, baik soal pengampunan, soal tidak berbuat dosa, soal membuang segala yang jahat, soal membuang segala kebencian, dendam dan sebagainya. Meskipun itu bertentangan dengan daging kita tidak mau melakukan, tapi mari kita belajar dari Nuh bahwa kita melakukan segala, katakan segala perintah Tuhan dan bukan hanya sebagian saja. Dan lihat ketika Nuh dengan taat melakukan semua perintah Tuhan, ketika banjir itu sudah reda, maka timbul pelangi yang dari Tuhan. Setiap kali kita melihat pelangi, itu kita harus ingat bahwa itu adalah tanda perjanjian yang Tuhan berikan kepada umat manusia, bahwa Tuhan tidak akan lagi mengirimkan banjir yang besar untuk memusnahkan manusia ciptaannya. Dan ketika Nuh pertama kali keluar dari bahtera, dia tidak langsung berkata, "Hore, asik-asik, sekarang tinggal lagi di tanah kering." Tidak, tapi Nuh ketika pertama kali keluar dari bahtera, yang dia lakukan adalah Nuh membangun mezbah, Nuh berdoa, Nuh memberikan persembahan, mengambil hewan yang terbaik dan dipersembahkan, dipotong untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lihat ketika hati Nuh melekat kepada Tuhan, maka Tuhan menganugerahi Nuh kehidupan, kemurahan, keselamatan dan sebagainya. Siapa di sini yang mau menerima semuanya yang terbaik dari Tuhan? Lambaikan tangan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau saya ditanya dari semua kitab Kejadian sampai Wahyu, kitab mana yang saya paling suka? Kalau saya disuruh memilih satu kitab dari 66 Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, satu kitab saja yang boleh saya bawa, saya akan memilih kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Kenapa saya memilih kitab Mazmur? Karena kitab Mazmur ini berisi kitab doa. Ini disebut adalah buku doa. Buku doa yang selalu relevan dengan segala usia. Baik dengan usia anak muda, usia remaja, usia yang sudah menikah, usia orang tua. Kalau engkau membaca perhatikan 150 pasal kitab Mazmur, itu bisa menjawab setiap kebutuhan segala usia yang membacanya. Betul atau betul? Yang kedua reasonnya kenapa saya memilih kitab Mazmur, karena kitab Mazmur ini relevan isinya dengan segala kondisi keadaan zaman. Betul atau betul? Dia relevan pada waktu Nuh hidup, dia masih relevan pada waktu zaman Yesus, dia masih relevan pada waktu zaman kita sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu saya sungguh-sungguh mengencourage setiap saudara, kalau saudara mau memulai membaca Alkitab, Anda boleh menambahkan membaca kitab Mazmur. Karena sungguh-sungguh engkau akan diberkati secara luar biasa. Dan engkau boleh ucapkan itu sebagai doa juga di hari-harimu, baik pagi hari maupun siang maupun malam. Satu pasal yang sungguh saya suka di dalam kitab Mazmur, itu di dalam Mazmur pasal 91 yang perikopnya berjudul dalam lindungan Allah. Katakan bersama-sama dalam lindungan Allah. Berapa banyak di sini saudara mau terus berada di dalam lindungan Allah? Amin. Di dalam situasi yang tidak menentu, situasi yang kriminalitas meningkat, kita perlu mengucapkan Mazmur ini. Sehingga ketika kita ucapkan dengan iman, kita akan menikmati hasilnya dan Tuhan akan mengirimkan perlindungannya. Yang setuju katakan amin. Untuk menyingkat waktu, saya hanya membaca Mazmur 91 ayat 1 dan 2, kemudian lompat ayat 9 sampai dengan ke-11. Kita baca bersama-sama ya. Ini satu doa yang sungguh-sungguh sangat bagus sekali. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Lompat ayat 9.
1, 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saya mau menceritakan sebuah kesaksian yang terbaru ini. Minggu lalu saya melayani di BSS, Bethany Senior Service. Dan setiap kali sebelum sharing firman, mereka membuka suatu ruang kesaksian. Dan ternyata Tuhan itu ajaib. Tuhan itu Tuhan yang masih terus melindungi setiap anak-anak kita, saudara-saudara kita seiman semuanya. Ada seorang ibu yang sederhana jemaat kita, orangnya nggak terlalu banyak ngomong, dia nggak ikut pelayanan apa-apa, tapi yang dia lakukan, dia itu selalu melekat hati kepada Tuhan. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara seiman, dan dia kesaksiannya luar biasa. Katanya seminggu yang lalu sebelumnya dia itu sedang berbelanja di Walmart yang ada di Christopher Columbus, ya kan. Saudara tahu di sana banyak komunitas orang apa, ya kan, di Walmart. Kemudian setelah selesai berbelanja, kemudian dia duduk di tempatnya McDonald, ya kan. McDonald yang juga rame di depan kasir. Kemudian dia lagi melihat-lihat risitnya, dia lagi hitung-hitung apakah benar semua belanjaannya. Kemudian waktu itu dia datang dengan suami berbelanja, suaminya membawa tas ransel. Kemudian dia titipin dompetnya yang ada handphone, ada uang cash, ada kartu kredit cardnya ke dalam, dijadiin satu ke dalam tas ransel suaminya. Maksudnya supaya nggak ribet karena belanjaannya banyak, satu kereta penuh, ya kan. Zaman sekarang ini kalau belanja satu kereta penuh itu mahal banget, kurang lebih bisa $300, $350, betul? Pada zaman dulu waktu saya datang tahun 98 itu satu kereta penuh itu masih $100 loh, ya kan? Selain karena harga barang-barang mahal, karena zaman dulu itu jarang ada CCTV, saudara-saudara. Kalau saudara nggak ngerti nggak apa-apa deh, ya kan? Kembali ke laptop. Kemudian ketika suaminya itu datang, kemudian dia tanya, oke, sudah selesai semua, sudah beres, ayo kita pulang, manggil Uber. Mereka pulang, ya kan, mereka pulang, dorong keretanya, sampai di rumah, barang-barang mereka taruh di dalam tempat-tempat pantry, food pantry di kitchen. Mereka mandi keramas, kemudian mereka sudah siap mau dinner, itu sudah 1,5 jam, udah malam. Ya kan, katanya udah Walmart udah mau tutup jamnya. Kemudian dia tanya, tas ranselnya mana? Loh, kata suaminya, bukannya kamu yang bawa? Istrinya bilang, loh, kamu yang bawa. Jadi dua-duanya tidak ada yang membawa tas ransel, saudara-saudara. Mereka lebih perhatian dengan kereta barangnya. Mereka tinggalin tas ranselnya di McDonald yang rame waktu itu customernya. Kemudian, waduh, langsung ibu ini berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kemudian akhirnya dia cepat-cepat panggil Uber lagi, dia pergi ke Walmart sana. Kemudian Walmartnya udah tutup ini, udah trali besinya udah ditutup. Kemudian dia, oh sorry, aku mau cari itu di McDonald. Kemudian diizinin masuk. Dia udah doa, Tuhan, tolong. Kemudian dia lihat trali besinya McDonald itu sudah ditutup, tapi masih ada satu petugas yang bersih-bersih. Dia lihat tas ranselnya masih ada di tempat yang sama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Langsung dia ketok-ketok. Dia permisi dengan Inggris yang terbatas. Excuse me, itu tasku. Langsung ditanyain sama orangnya, ciri-cirinya apa, isinya apa, dia masih ingat kan. Terus akhirnya dia diberikan tasnya dan dia pulang. Itu satu keajaiban, sudah ditinggal 1,5 jam dan itu banyak orang lalu lalang di Walmart dan di McDonald. Ketika dia menceritakan kesaksian itu, saya juga ingat juga beberapa tahun yang lampau ketika Bethany masih kecil, saya titipin ke orang, ya kan, saya belanja ke toko baju di New Jersey, saya nyetir sendirian. Kemudian saya masuk ke kamar mandi sebelum saya nyetir pulang karena perjalanan jauh 30 menit. Saya ke toilet dulu, kemudian tiba-tiba ada telepon masuk. Saya mesti jawab teleponnya. Kemudian selesai dari toilet, saya pulang nyetir ke rumah. Jemput Bethany, kemudian udah nyiapin makan malam. Kemudian saya mau telepon suami. Suami saya pelayanan di luar negeri. Teleponnya mana ya? Saya cari di lantai 2 nggak ada, lantai 1 nggak ada, basement nggak ada, semua tas sudah saya buka, tas belanja, tas hari Minggu, tas hari kerja, tasnya banyak ya kan, tas hari Senin, tas hari Selasa, tas hari Rabu, tas hari Kamis sampai Sabtu nggak ada, saudara-saudara, mateng ya kan. Dan satu-satunya nomor yang saya ingat hanya nomor suami saya, yang lainnya saya nggak ingat. Lah masa mau tanya kan dia tambah kalang kabut di sana. Akhirnya aduh Tuhan tolong. Akhirnya waduh kayaknya itu ketinggalan, itu pasti ketinggalan di toko itu, kalau nggak di sela-sela baju pasti di kamar mandi.
Langsung saya nyetir lagi ke sana. 2 jam, sudah 2 jam itu ketinggalan iPhone yang masih baru. Aduh, udah rasanya jantung ini udah pindah ke perut saudara-saudara. Udah keringet dingin. Nyetirnya sudah ngebut-ngebut ya kan. Kemudian saya tanya di sana sama kasirnya. Tadi saya ketinggalan itu di handphone, ciri-cirinya ini. Minta tolong dicariin. Kemudian, oh ya tunggu sebentar ya. Saya tanya sama manajer saya. Mungkin ada yang ngasihin di Lost and Found. Kemudian dia pergi. Lama perginya, saya udah, aduh Tuhan tolong itu iPhone. Karena di dalamnya ada data-data banyak. Bukan saja data jemaat, juga ada data bank. Semuanya pakai apps, ada kredit card, kemudian ada semuanya data-data keuangan ada di sana itu. Kemudian dia kembali lagi, terus dia tanya, ini benar handphonemu? Puji Tuhan, ternyata handphonenya ketemu saudara-saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi pelajaran apa yang kita bisa terima? Jangan sekali-sekali Anda kencing dan juga sambil terima telepon. Oh bukan itu ya pelajarannya ya. Pelajarannya adalah ketika kita tidak mencobai Tuhan, ketika kita tidak sengaja berbuat suatu kesalahan dan kebodohan, katakan tidak disengaja, tidak mencobai Tuhan. Maka Tuhan ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan bisa meloloskan kita dari setiap masalah dan bahaya yang ada. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ketangguhan apa yang harus kita miliki, yang kita bisa belajar dari Nuh, yaitu bertahan mencapai garis akhir. Katakan bersama-sama, bertahan mencapai garis akhir. Saya mau berkata bahwa perjalanan iman kita sebagai anak Tuhan mengikuti Yesus itu bukan dalam jangka waktu pendek. Betul atau betul? Kecuali kalau saudara mau percaya terima Tuhan Yesus, baptis, kemudian seminggu kemudian Anda dipanggil pulang ke rumah Bapak. Kalau itu enggak apa-apa, saya doakan ya kan. Anda masuk surga dan imanmu masih sempurna. Tapi rata-rata kita semua setelah terima Tuhan Yesus, kita itu masih hidup 50 tahun. Kita kalau panjang umur 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun ya kan kayak Nuh. Ya kan 950 tahun. Seperti lari bahwa perjalanan mengikut Tuhan ini bukan seperti lari sprint, tapi seperti lari maraton. Katakan lari maraton. Kalau Anda lari maraton tapi caramu seperti lari sprint, engkau akan mati di tengah jalan. Ya kan langsung ngebut, langsung putus napas ya kan. Tapi lari maraton kita harus menjaga kondisi iman kita. Kita harus menjaga api cinta kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan di dalam lari maraton, terkadang speed atau kecepatan itu malah merugikan pelarinya. Betul atau betul? Seperti contohnya kalau kita mau doa cepat-cepat mau kaya, cepat-cepat mau sukses, cepat-cepat mau nikah, cepat-cepat mau terkenal. Semua yang serba cepat-cepat itu kadang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak lebih memperhatikan hasil akhir, tapi Tuhan lebih memperhatikan prosesnya. Katakan proses. Di mana ketika kita proses sedang menunggu jawaban Tuhan, kita sedang menunggu pekerjaan, kita menunggu jodoh. Tuhan mau kita bertambah lebih bijaksana, kita bertambah lebih dewasa, kita lebih cinta kepada Dia. Itu semua yang menyenangkan hati Tuhan ketimbang hasilnya. Dan Nuh dikatakan bahwa Nuh itu hidup sampai 950 tahun. Di sini siapa yang mau seperti Nuh hidupnya sampai 950 tahun? Natasha, are you sure? Janjian sama Michael ya. Jangan nanti Natasianya sendirian, nanti nggak ada temennya, yang lainnya sudah koit semua. Jadi Natasha nanti berkawannya dengan cicit-cicit ya kan. Udah nggak bisa itu nyambung pembicaraannya ya, sepantasnya ya kan. Saya bergurau dengan suami nanya, kita mau berumur sampai berapa? Sampai 100? Saya bilang saya sih bukan sekedar angka ya, saya tidak mau angka berapa, terserah Tuhan ngasihnya angkanya sampai berapa. Tapi yang saya mau tuh saya tetap hidup sampai akhir hidup saya itu tetap sehat, tetap bisa jalan sendiri, tidak seperti sayur tergeletak di ranjang, tidak kemudian tidak bisa melihat karena saya suka untuk membaca ya kan. Kemudian pendengaran masih bagus. Itu yang saya perlukan dan saya minta dari Tuhan. Kalau soal angka terserah Tuhan yang menentukan sampai usia berapa. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Lihat di sini bahwa kita belajar Nuh itu dari Kejadian pasal yang ke-6. Dia tinggal dan hidup di dalam perjanjian lama, tapi namanya tetap dikenang, bahkan disebutkan oleh Alkitab sampai kepada perjanjian baru
di dalam kitab Ibrani. Bahkan yang lebih hebatnya, karena ketekunan dan ketangguhan Nuh selama hidupnya mengikut Tuhan, maka nama Nuh termasuk juga dalam daftar pahlawan iman. Katakan pahlawan iman. Berapa banyak di sini yang mau termasuk juga pahlawan iman? Di mana engkau juga bisa mewariskan iman Kristenmu kepada anak, cucu, cicit, buyut, cangga, dan sebagainya. Tidak lepas-lepasnya dari keturunan kita akan terus percaya dan memanggil nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Karena itu mari kita belajar memiliki iman, ketekunan, dan ketangguhan seperti Nuh. Dan total Nuh mengangkut semua spesies binatang untuk diselamatkan dari banjir bah yang melanda muka bumi. Itu diperkirakan ada 70.000 spesies binatang yang masuk ke dalam bahtera. Berapa binatang? 70.000 spesies binatang. Itu banyak atau banyak? Banyak. Kalau bicara soal binatang, saya percaya bahwa bukan kakek Nuh yang kejar-kejaran dengan kelinci, kakek Nuh kejar-kejaran dengan semut, kemudian kejar-kejaran dengan kuda, dengan serigala. Ayo masuk. Tapi saya percaya Tuhan yang mengirim, memberikan insting kepada binatang-binatang itu untuk bisa masuk sendiri berbaris dengan rapi ke dalam bahtera. Tapi tetap ketika Tuhan memberikan instruksi, tetap ada kerjasama, perlu kerjasama dari binatang-binatang itu sendiri. Betul atau betul? Mungkin bagi binatang yang larinya cepat seperti kuda, serigala, macan, kijang dan sebagainya dengan gampang, atau burung terbang dengan gampang masuk dalam bahtera dalam hitungan berapa detik. Tapi bagaimana, pernah saudara mikir bagaimana binatang-binatang yang kecil seperti semut, ulat, kemudian bekecot, snail, nenek yang kita nikmati di Chinatown itu yang dimasak dengan tauco yang haoze, ya kan, meyu-meyu itu bisa berjalan ngesot-ngesot. Untuk bisa masuk ke dalam bahtera kira-kira butuh berapa tahun. Dan makanya saya berpikir nakal gini. Makanya Nuh itu membangun bahteranya sampai 120 tahun ya. Mungkin karena dia nunggu snailnya sampai masuk ke dalam bahtera ya. Karena kalau dia enggak 120 tahun, snailnya belum masuk ke dalam bahtera. Anyway, Anda tahu kenapa hari ini kita cuma makan nenek dan tidak makan kakek? Karena mungkin kakeknya enggak masuk dalam bahtera, just kidding ya. Makanya bersyukur ya nenek-nenek yang masuk dalam bahtera. Iya. Lihat ternyata bahwa sebagai seorang pelari, seperti yang saya katakan, kita harus fokus melihat ke dalam trek kita masing-masing. Katakan fokus. Sebagai pelari, tidak ada pelari di Olimpiade itu yang sibuk nginceng, yang sibuk ngeliati, membandingkan dengan pelari yang di sebelah kiri dan kanannya. Demikian pula yang Tuhan mau ketika hidupmu dan hidupku ditentukan untuk mengikuti garis pertandingan iman. Mari kita hanya memperhatikan trek kita, jalur kita masing-masing, dan mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Jangan sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa orang itu berkatnya lebih banyak? Kenapa orang ini penderitaannya lebih dikit daripada aku? Jangan pernah sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena setiap kita adalah unik dan spesial di mata Tuhan. Yang merasa unik dan spesial di mata Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Poin yang kelima, yang terakhir, ketangguhan apa yang mesti kita miliki? Siap menyongsong masa depan. Katakan, saya siap menyongsong masa depan. Kita harus belajar selalu memiliki antisipasi, perencanaan yang beberapa langkah ke depan untuk mempersiapkan akan datangnya hal-hal yang tidak terduga di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini bukan seperti matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2 jawabannya harus begitu. Tapi di dalam hidup ini baik engkau orang yang percaya, baik engkau yang tidak percaya, namanya akan datang hal-hal yang tidak terduga. Betul atau betul sih? Meskipun engkau sudah percaya Yesus, tapi engkau masih bisa sakit, betul? Meskipun engkau sudah percaya Yesus, masih bisa mengalami musibah atau bangkrut dan sebagainya. Tapi bedanya adalah orang dunia mereka tidak punya pengharapan, mereka tidak punya pertolongan, Tuhan di mana mereka bisa bertumpu dan berharap. Tapi ketika anak-anak Tuhan, janji Tuhan sekalipun kita jatuh 7 kali, tapi ke-8 kalinya kita akan terus bangkit berdiri. Karena ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Yang setuju katakan amin. Demikian juga dengan Nuh, meskipun hujan belum turun selama 120 tahun, Nuh tidak pernah kehilangan imannya. Nuh tidak pernah tidak mempercayai Tuhan. Kapan ini ya hujan ya, aku sambil membangun tapi gak lihat awan, gak lihat mendung. Kapan hujan? Nuh tidak pernah meragukan akan firman Tuhan. Tapi Nuh percaya, memegang janji Tuhan dengan segenap hati. Dan dia siap menyiapkan semuanya untuk menyongsong masa depan. Dan kunci supaya kita bisa siap menyongsong masa depan adalah selalu libatkan Tuhan. Katakan selalu libatkan Tuhan.
Apapun yang mau engkau lakukan, engkau mau pindah pekerjaan, engkau mau ngelamar pekerjaan baru, mau melamar anak orang, selalu libatkan Tuhan. Amin. Mau nikah, selalu libatkan Tuhan. Betul Junior? Mau punya anak, selalu libatkan Tuhan. Amin. Selalu libatkan Tuhan dalam hal apapun di setiap musim hidup kita. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Yang percaya katakan amin. Dan lihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama ya. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Pegunungan Ararat itu adalah di daerah Turki pada zaman modern sekarang ini. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa dipercaya bahwa bahtera Nuh itu mendarat di atas pegunungan Ararat itu sama. Katakan sama. Tanggalnya dengan Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Ajaib ya, 2000 tahun kemudian Nuh itu mewakili hukum Taurat benar dan salah. Bahwa kalau orang salah maka Tuhan murka dan dibasmikan. Dengan hukum Taurat Nuh hanya bisa menyelamatkan 7 orang, 8 orang masuk dalam bahtera. Tapi di dalam Yesus kita sekarang hidup di bawah zaman hukum anugerah. Favor of God, mercy of God. Maka Tuhan Yesus itu menyempurnakan semua pekerjaan Nuh itu dengan karya salibnya. Bahwa ketika kita membuka hati ada jutaan miliaran orang yang bisa percaya kepada Tuhan karena salib Kristus. Maka saya percaya Yesus itu jauh lebih hebat daripada Nuh. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sekarang pagi ini kita sudah belajar summary-nya apa. Anda sudah saya bacain dari kitab Kejadian pasal 6 sampai pasal 8. 3 pasal dirangkum dalam waktu setengah jam. Ya kan, hebat kan? Ya, jadi Anda perlu membaca lagi di rumahmu sendiri-sendiri. Dan saya undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan. Summary-nya adalah tuaian menuntut ketangguhan. Ketangguhan apa yang mesti kita miliki? Yang pertama, jangan terlambat masuk ke dalam bahteranya Tuhan. Dalam pengertian jangan pernah mengeraskan hati ketika ada tawaran keselamatan di dalam Yesus. Buka hatimu, bertobat, rendahkan hati dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka sorga yang mulia jadi bagianmu. Yang kedua, siap melakukan tugas besar dari Tuhan. Yang ketiga, terus berjaga-jaga dari tempat maha tinggi. Selalu awali harimu dengan doa. Selalu tutup harimu dengan doa. Sepanjang hari ketika engkau bekerja, engkau sebagai murid, sebagai ibu rumah tangga. Terus arahkan hatimu penuhi dengan doa. Maka lihat tangan pertolongan Tuhan akan datang secara ajaib. Yang keempat, bertahan mencapai garis akhir. Dan yang kelima, siap menyongsong masa depan. Mari semua yang siap, mari kita bangkit berdiri. Kita akan datang menyembah Tuhan dengan segala rasa ucapan syukur.